Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali melanjutkan bahasan kita dari Sekolah Fikih Muamalat. Kali ini kita berada dalam pertemuan ke-78. Insyaallah video dari 78 pertemuan ini lengkap di playlist channel Rumaiso TV. Nanti bisa lihat judul playlistnya adalah Sekolah Fikih Muamalat Live. Situ kami ambil dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nanti lihat di YouTube channel Rumaiso TV. Sekarang sudah 78 pertemuan ya dengan hari ini. Ini video lengkap. Saya sertakan juga linknya di grup Telegram. Jadi insya Allah pagi ini mudah-mudahan kami bisa kasih ujian tentang riba. Nanti di akhir pekan kita akan lihat ujian tentang bahasan buku ini secara lengkap. Ya, dari bahasan awal sampai pertemuan ke-80. Insyaallah ini akan sampai pertemuan ke-80. Baik, silakan buka di halaman 625. Nanti mudah-mudahan sampai 635. Kita lihat anjuran terlebih dahulu untuk segera bertaubat. Ya, silakan Mas Maulana. Bab 6. Bertaubat dari harta haram. Anjuran untuk segera bertaubat. Ya. Dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab-bab sebelumnya, sangat besar kemungkinan sebagian harta yang kita miliki saat ini termasuk harta haram, yang terkadang disebabkan ketidaktahuan kita akan hukum Allah tentang muamalat yang kita lakukan untuk mendapat harta tersebut. Dan juga terkadang memang karena kekhilafan sekalipun tahu bahwa itu adalah haram. Tabiat manusia memang sering berbuat khilaf, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan, dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa. Kalau sebaik-baik ya, orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Ya, terus bila terlanjur mengais harta dengan cara yang haram, secepatnya lah bertaubat kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera bertaubat setelah Allah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Terus dilanjutkan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, dosa besar yang merugikan orang lain, seperti riba dan zina, atau mengerjakan dosa yang hanya merugikan diri sendiri, mereka segera ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran 130, terus dilompat 133, terus lompat lagi ayat 135. Terus ayat-ayat di atas. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang beriman dan bertakwa bila terlanjur berbuat dosa besar seperti memakan riba, mereka segera ingat Allah. Lalu mereka meninggalkan perbuatannya saat itu juga, serta memohon ampunan Allah dan bertaubat atas dosa-dosanya. Yang dimaksud mereka segera mengingat Allah, zakarallah, fastaghfaru lidzunubihim. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah mereka melakukan sholat sunnah taubat. Jadi Ali Imran ayat 135 ini adalah anjuran tentang sholat sunnah taubat. Dan ini menjadi pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Terus. Sifat ini dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja. Dan dari hasil pekerjaannya, ia membeli roti, lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja. Dari hasil pekerjaannya ia memberi roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Terus. Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Pada suatu malam, Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari. Ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Ya, terus. Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, "Tahukah Tuan, dari mana asal roti tersebut?" Abu Bakar berkata, "Beritahu aku dari mana roti tersebut berasal." Budak itu berkata, "Dahulu di masa jahiliyah, ada seorang yang minta diramal, lalu aku meramal untuknya. Padahal aku tidak bisa meramal. Aku hanya menipu dia saja. Kebetulan, tadi saya bertemu dia, dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu, aku membeli roti ini." Nah, terus. Berarti di sini roti ini berasal dari uang hasil meramal. Ya, uang hasil meramal. Ya, terus. Serta-merta, Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Hih, engkau telah membohongi Abu Bakar. Celakalah engkau. Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, kecuali yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad. Jadi lihat di sini Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, kecuali yang baik-baik saja. Bertaubat dari harta haram. Karena penundaan bertaubat dari harta haram menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk. Di antaranya, dampak terhadap pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat. Dampaknya terhadap pribadi, terus. Akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat. Nah, pertama ada dampaknya terhadap pribadi. Akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertobat. Terus. Karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati. Dan semakin banyak bercak hitam di hati, seseorang semakin gelaplah hatinya melihat kebenaran.
sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa, niscaya akan dipercikan noda pada hatinya. Noda hitam pada hatinya. Terus, jika ia berhenti berbuat dosa, lalu meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya menjadi cemerlang kembali. Jika ia kembali berbuat dosa, hatinya akan dilapisi kotoran, sebagaimana Allah berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Al-Mutaffifin ayat 14. Terus, bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat pada keadaan buta. Dalam keadaan buta. Toha ayat 124. Ini orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia dapat kehidupan yang sulit. Dan Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus, pemilik hati yang dilapisi kotoran tersebut akan merasakan dunia begitu sempit. Sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan seperti harta yang melimpah. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan, serta keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Wal iyazu billah. Memiliki hati yang dilapisi kotoran tadi, itu dunia jadi sempit. Walaupun dia punya banyak harta, penuh rasa gundah, gelisah, dan putus asa. Terus, sebagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlanjur berbuat dosa, tidak ikut berangkat perang Tabuk. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja min Allah illa ilaihi tsumma taba alaihim liyatubu innallaha wattawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Taubah ayat 118. Terus, penundaan taubat. Penundaan taubat dari harta haram akan menyebabkan malapetaka menimpa pendosa tersebut beserta kaum di mana dia berada. Ini pernah terjadi pada kaum Madyan, umat Nabi Syu'aib alaihissalam, yang mencari harta dengan cara curang dalam berjual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Lalu mereka dinasihati oleh Nabi Syu'aib alaihissalam agar bertaubat. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga turun azab Allah. Lihat, ini kisah kaum Madyan. Kaum Madyan, umatnya Nabi Syu'aib, mencari harta dengan curang dalam berjual beli. Mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Lalu mereka dinasihati untuk taubat. Lalu mereka dinasihati oleh Nabi Syu'aib untuk taubat.
Namun peringatan itu tidak dihiraukan sehingga datang azab Allah. Namun peringatan tadi tidak dihiraukan hingga datang azab Allah. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidz. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salihin wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Baca ini tentang kecurangan kaum Syu'aib dalam jual beli, diterangkan dalam surat Hud ayat 84 sampai 90, baru dilompat ke ayat 94. Dibaca. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Nah, kaum Syu'aib ingat Madyan. Terus. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan sebagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, sejahtera, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan." Ya, dia kurangi takaran dan timbangan karena mereka berbuat curang dalam hal ini. Terus. Dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah solatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Syu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.
Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Terus, agar azab-azab yang telah menimpa umat terdahulu tidak menimpa kita, maka gunakanlah kesempatan ini untuk bertaubat dari harta haram. Nah, pelajarannya dari kisah Syuaib ini, agar azab yang menimpa umat terdahulu tidak menimpa kita, ya, maka gunakanlah kesempatan untuk bertaubat dari harta haram. Maka gunakan kesempatan bertaubat dari harta haram. Sekarang tata cara bertaubat atau cara bertaubat. Ya, dibaca. Tata cara bertaubat. Bila seorang mukmin sadar dan ingin bertaubat, maka agar taubatnya diterima oleh Allah, para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut disarikan dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat taubat. Ya, An-Nawawi berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. Pertama, sekarang lihat ya, ada 3 syarat menurut Imam Nawawi untuk menyempurnakan taubat. Artinya ini harus dipenuhi. 1. Orang yang bertaubat harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. 1 berarti berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. 2. Ia harus menyesali perbuatannya. Berarti menyesali perbuatannya. 3. Ia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Jadi bertekad tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ingat ya, ada kata tekad di sini. Terus, bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, berarti taubatnya tidak sah. Terus, dan jika dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak anak Adam, maka syarat di atas ditambah 1 lagi, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, maka ia wajib mengembalikannya. Nah, jika berhubungan dengan hak anak Adam, hak manusia ya, maka ditambahkan syarat taubat. Ya, ditambahkan syarat taubat, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Nah, jika dosa itu terkait harta, maka ia wajib mengembalikannya. Misalnya ada harta curian, ada melarikan diri dari utang, kemudian yang punya utang ini lari dan yang memberi pinjaman itu cari-cari, maka dia berarti kan belum ridho. Ya, karena utangnya belum selesai. Maka kalau ketemu bisa mengembalikan utang tadi karena sebagai kewajiban yang terkait harta. Terus, persyaratan taubat yang keempat yaitu penyelesaian dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Hal ini berkaitan erat dengan taubat dari harta haram. Secara garis besarnya, harta haram dapat dibagi menjadi 2. Nah, sekarang lihat harta haram dapat dibagi menjadi 2. Ya, 1. Harta haram yang didapatkan dari muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho antara kedua belah pihak, seperti jual beli terpaksa, jual beli yang mengandung unsur penipuan, gish, korupsi, dan lainnya. Baik. Harta haram yang didapatkan dari muamalat
yang dilakukan tanpa saling ridha antara kedua belah pihak. Contoh sini ya, harta dari jual beli terpaksa, jual beli yang mengandung unsur penipuan, gish, atau korupsi dan lainnya. Ingat ya, ini harta haram yang didapatkan dari muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho antara kedua pihak. Ini tanpa saling ridho antara kedua belah pihak. Kan artinya tadi itu kan diambil dengan paksaan. Yaitu jual beli tadi, ada jual beli hasil penipuan gitu ya. Ini tidak saling ridho di antara kedua belah pihak. Terus. Kedua, harta haram yang didapatkan dari muamalat yang didasarkan oleh atas saling ridho, namun terdapat unsur yang diharamkan Allah, seperti muamalat yang mengandung riba, goror, dan lainnya. Nah ini, harta haram yang didapatkan dari muamalat yang dilakukan dengan saling ridho. Ingat ya, ini dengan saling ridho. Contoh, muamalat yang mengandung goror, riba, dan lainnya. Ini dengan saling ridho. Oke. Kalau yang pertama tadi tanpa saling ridho. Nah sekarang kita bahas cara bertobat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho. Kita bahas yang pertama, cara bertobat dari harta haram yang didapat dari tidak saling ridho, yang didapat dari muamalat yang tanpa saling ridho. Ya, baca. Cara bertaubat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan tanpa saling ridho. Cara bertaubat dari barang atau uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Maka uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Uang hasil jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih antara harga normal dengan harga yang dijual kepada pembelinya. Begitu juga dengan jual beli barang dengan cara terpaksa. Lihat ya, ini cara bertobatnya. Cara tobatnya adalah mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Ingat itu, kepada pemiliknya. Maka uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Uang hasil jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisihnya antara harga normal dengan harga yang dijual kepada pembelinya. Jadi bisa juga ini tadi mengembalikan barang ya, atau mengembalikan selisih antara harga normal dengan harga yang dijual dari hasil menipu kepada pembeli. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal yadi ma akhadhat hatta tuaddi." Baca. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya rajul. Siapa yang tangan yang mengambil barang di atasnya. Tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhoinya wajib menanggung barang tersebut hingga dikembalikan kepada pemiliknya. Alal yadi ma akhadhat hatta tuaddi. Jadi tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhoinya, kan tidak diridhoi, maka punya kewajiban untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Tadi kalimat yang pertama ya. Juga sabda Nabi SAW, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm
qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadari mazlamatihi wa illam takun hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Baca artinya. Siapa yang menzolimi kehormatan atau harta saudaranya, maka hendaklah di hari ini ia minta saudaranya merelakan hal tersebut sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar atau dirham. Jika ia mempunyai amal soleh, maka diambil amalan tersebut seukuran kezolimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, diambil dosa-dosa orang yang dizolimi, lalu dipikulkan kepadanya. Lihat. Ini kalau menzolimi harta orang lain. Nah, maka ini pada hari kiamat ya ini ya, pada hari kiamat ya, amal soleh akan diambil, amal soleh akan diambil seukuran kezoliman tadi. Jika tidak, maka diambil dosa orang yang dizolimi, lalu dipikulkan kepadanya. Nah, sekarang harta haram hasil muamalat yang tidak saling ridho dan diketahui keberadaan rekan transaksinya. Sekarang ini tadi, ini hukuman di akhirat ya. Yang terakhir kita sebut hukuman di akhirat. Kalau hukuman di dunia, dia kembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Sekarang harta haram yang tidak saling ridha dan diketahui keberadaan rekan transaksinya. Ya, baca. Harta haram hasil muamalat yang tidak saling ridho dan diketahui keberadaan rekan transaksinya. Nah, sekarang orang yang dizolimi ini diketahui keberadaan transaksinya. Diketahui keberadaan rekan transaksinya. Baca. Di bawahnya barang. Barang atau uang yang didapat dengan muamalat tanpa saling ridho wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya, serta belum terjadi perubahan pada bentuk fisiknya. Nah, maka kalau ada barang atau uang yang didapat dengan tanpa saling ridho, ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya serta belum terjadi perubahan bentuk fisiknya. Jadi dikembalikan jika diketahui pemiliknya. Terus barangnya itu masih ada zatnya. Ya, barangnya masih ada, belum terjadi perubahan. Kalau pertama ini berarti kembalikan utuh. Belum ada perubahan. Kemudian yang kedua, jika barang atau uang tersebut lenyap sama sekali, maka untuk kesempurnaan taubatnya dia harus menggantinya atau meminta pemilik hak merelakannya. Nah, jika barang tersebut lenyap, barang atau uang tersebut lenyap sama sekali, taubatnya mengganti atau meminta pemilik hak untuk merelakannya. Terus yang ketiga, jika terjadi perubahan pada barang, maka perubahan itu berbagai bentuk. Nah, lihat, jika terjadi, kalau uang kan kita tidak katakan itu berubah ya. Namun kalau sini barang, jika terjadi perubahan pada barang, maka ada beberapa bentuk. Ya. Baca. Perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi berkurang. Pada kondisi ini, orang yang berbuat dosa tadi
hendaknya menyerahkan barang yang telah berubah serta memberikan ganti rugi atas kekurangan nilai barang. Nah, lihat ya. Jika perbuatan yang menyebabkan nilai barang menjadi berkurang. Nilai barang menjadi berkurang. Kondisi ini kalau dia itu bertobat, nilai barang menjadi berkurang, maka barang diserahkan. Ya, barang diserahkan yang telah berubah tadi ya, serta memberikan ganti rugi atas kekurangan nilai barang. Nah, terus yang kedua, perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi bertambah, seperti kambing menjadi lebih gemuk atau beranak. Pada kondisi ini para ulama berbeda pendapat. Lihat ya, nilai barang menjadi bertambah. Misalnya barang yang diambil itu kambing, kambingnya jadi tambah gemuk. Kambing menjadi bertambah gemuk. Nah, sekarang untuk kambing ini bertambah gemuk, kok sudah dicuri misalnya terus bertambah gemuk, kambingnya ini untuk siapa? Di sini ada beberapa pendapat. Kita lihat pendapat pertama. Pendapat pertama, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang tersebut hendaklah dikembalikan semuanya kepada pemilik awal dan orang yang telah mengembangkannya tidak mendapat imbalan apapun. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa li'irkin zalimin fi haqqun. Walaysa li'irkin zalimin fi haqqun. Baca. Orang yang telah berbuat kezoliman dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua, keringatnya, usahanya mengembangkan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang patut dibayar. Hadis riwayat Muslim. Ini pendapat pertama, berarti kambing tadi jadi milik orang yang punya sebenarnya. Pemiliknya, pemilik awal itu akan memiliki kambing itu secara utuh dengan gemuknya tadi. Terus pendapat kedua. Pendapat kedua, menurut sebuah pendapat dalam mazhab Hanbali bahwa nilai tambah dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang harus dibagi rata. Pendapat ini lebih adil. Nah, lihat. Kalau mau, ya, kalau nilai barang itu menjadi bertambah, ada pendapat yang adil. Nilai tambahan tadi dibagi 2. Terus, jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada 2 macam. nah sekarang kalau terjadi, jika terjadi, kalau tadi ada perubahan pada barang ya, sekarang jika terjadi perubahan ternyata bisa pada uang juga. Pada uang itu ada 2 macam. Ya. Ya. Jumlah uang berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Sebentar. Ya. Jika terjadi perubahan pada uang ada 2 macam ya. Yang pertama, jumlah uangnya. Jumlah uangnya berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Jumlah uangnya berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan. Keikhlasan pihak yang dirugikan. Ya, terus yang kedua. Jumlah uangnya bertambah. Nah, sekarang jumlah uangnya bertambah. Kayak tadi barang itu ya. Barangnya itu bertambah. Sekarang jumlah uangnya bertambah. Maka disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha. Nah, sekarang ini malah uang ini sudah dicuri. Zolim kan? Kan tidak ridho.
Kemudian dikembangkan dalam bentuk usaha. Kemudian usaha ini berkembang dari hasil curian tadi. Hasil curian ini yang berkembang, yang berkembang tadi itu jadi milik siapa? Terus. Seperti seorang koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya dan mendapatkan laba yang banyak, pada saat dia bertaubat, maka modal dan keuntungan semuanya diserahkan pada pemilik yang sah. Pada saat dia bertobat, apakah modal dan keuntungan semuanya diserahkan kepada pemilik yang sah? Ya, ini tanda tanya. Ya, lalu uang itu diinvestasikan dan tadi mendapatkan laba ya. Jadi ada laba besar, mendapatkan laba yang banyak. Sekarang uang ini untuk siapa ini? Nah, terus. Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat modal dan keuntungannya seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti tadi ya, perubahan yang menyebabkan nilai barang itu bertambah tadi. Kadang kan uang. Nah, mereka pakai dalil yang sama, walaysa li'arki zalimin fi haqqun. Artinya, orang yang telah berbuat kezoliman dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua, keringatnya, usahanya mengembangkan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang pantas dibayar. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu kala ada 3 orang pergi ke suatu tempat hingga mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup mulut gua. ya. Mereka berkata, sesungguhnya kita tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan dengan cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Seorang lelaki di antara mereka berkata, orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah mempunyai beberapa orang buruh, semuanya kuberikan upah kecuali 1 orang. Ia tidak mengambil upah tersebut lalu pergi begitu saja. Kemudian uang upahnya aku kembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku seraya berujar, hai hamba Allah, berikan upahku. Nah, jadi ada majikan, ya ternyata pegawainya itu belum mengambil upah. Lantas majikan ini kembangkan upah tadi. Upah tadi itu jadi berkembang. Nah, terus ketika itu suatu saat pegawai itu datang lagi setelah uangnya tadi, ya gajinya tadi dikembangkan. Maka dia tanya, ya berikan upahku. Terus aku berkata, yaitu si majikan tadi. Aku berkata, seluruh yang engkau lihat di padang itu adalah upahmu. Terdiri dari unta, sapi, kambing, dan para budak. Ia berkata, hai hamba Allah, jangan engkau mempermainkan aku. Aku berkata, aku tidak bermain-main. Kemudian ia mengambil seluruh harta tersebut, dan tidak satu pun ia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut ikhlas karena mengharap wajahmu, selamatkanlah kami dari batu ini. Terus, maka mulut gua terbuka dan mereka keluar meninggalkan gua. Nah, mulut gua terbuka dan mereka keluar meninggalkan gua. Ini jadi dalil untuk pendapat pertama, kalau ada harta yang ini tidak diridhoi, itu dikembangkan, kan berarti jumlahnya bertambah, maka jumlah bertambah ini untuk pemiliknya, pemilik dari harta tadi yang pertama. Ya. Misalnya tadi dihasilkan, ada investasi uang 20 juta, kemudian uang ini berkembang jadi 100 juta. Maka 100 juta ini milik pemilik pertama dari uang tadi. Nah, dalilnya kisah 3 orang yang tertutup dalam gua. Terus. Dan juga dalam kasus yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah radhiyallahu anhu agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing seharga 1 dinar.
Dalam perjalanan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah radhiyallahu anhu seharga 1 dinar. Maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar ditambah seekor kambing. Ya. Dalam 2 kisah di atas, modal dan keuntungan dikembalikan kepada pemilik uang yang sah. Nah, ini pendapat pertama. Modal dan keuntungan dikembalikan kepada pemilik uang yang sah. Nah, sekarang kita lihat pendapat kedua. Ini bahasan terakhir kita. Pendapat kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa modal dikembalikan kepada pemilik yang sah. Adapun keuntungan dibagi 2 antara pemilik yang sah dan pengembang. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Coba lihat, jumlah uangnya kan tadi bertambah, lalu uang itu diinvestasikan dan mendapatkan laba yang banyak. Padahal ini uang orang lain, diambil tanpa ridho. Maka kalau sudah berkembang, modal ya adalah modal dikembalikan. Kembalikan kepada pemilik yang sah. Sedangkan keuntungan dibagi 2 antara pemilik yang sah dan pengembang. Terus pendapat ini? Pendapat ini berdalil dengan kisah mudharabah antara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ibnu Umar kisahnya ini dengan Abu Musa al-Asy'ari. Coba kita lihat Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mikut radhiyallahu anhum ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah, menemui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, gubernur kota. Abu Musa radhiyallahu anhu menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seraya berkata, "Uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua. Lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan uang negara kepada khalifah dan labanya adalah milik kalian." Yes. 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan sekaligus adalah anak khalifah menyetujuinya. Sesampainya ya. Jadi ada uang negara dititip, kan aslinya nggak boleh dipakai. Nah, kemudian uang ini katanya dipinjamkan dulu, lalu mereka itu membeli barang dari Irak, kemudian mereka menjualnya di Madinah. Nah, kan dari hasil jual beli ini nanti akan dapat untung terus. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu menyerahkan surat dari gubernur Basrah kepada Umar radhiyallahu anhu. Yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah radhiyallahu anhum serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Ya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada kedua anaknya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Nah, apakah tentara yang lainnya dapat pinjaman yang sama? Terus mereka menjawab. Mereka menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal. Umar suruh serahkan modal. Tadi pinjaman tadi itu berarti yang dipinjamkan tadi. Modalnya serahkan, keuntungannya juga serahkan ke Baitul Mal. Karena ini kas negara, jadi kas negara gitu. Ini menurut fatwa Umar pertama. Terus Abdullah radhiyallahu anhu diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah radhiyallahu anhu memberanikan diri untuk menyanggah. Wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu. Karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara.
Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, "Wahai Amirul Mukminin, buatlah akadnya menjadi mudharabah." Nah, ada yang di antara yang hadir itu katakan ini akadnya jadi mudharabah. Terus Umar menyetujuinya, maka modal dan 1/2 laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal. Sedangkan 1/2 laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Ibnu Hajar berkata, sanad asar ini sahih. nah, Umar menyetujuinya, maka modal dan setengah laba. Jadi modalnya dikembalikan kan? Ada untung di situ ya. Untung itu diambil Umar untuk kas negara, untuk Baitul Mal, sedangkan separuhnya lagi keuntungannya untuk Abdullah dan Ubaidillah yang mengembangkan. Terus Dari atsar ini dapat diambil hukum bahwa keuntungan dari usaha yang modalnya berasal dari harta milik orang lain merupakan milik bersama antara pemilik modal yang sah dan pengembang modal yang keberadaannya modal di tangannya tidak sah. ya, ini dalilnya adalah asar perdebatan Umar dengan anaknya Abdullah dan Ubaidillah yang memanfaatkan uang titipan dari Abu Musa al-Ash'ari lalu modal disuruh balikkan ke kas negara, sedangkan keuntungan dibagi dua pada kas negara dan pengembang. Itu tadi ya, si pengembangnya Abdullah dan Ubaidillah. Wallahu alam bishawab. Jadi yang kita bahas pagi ini sampai pada harta haram, asal muamalah tidak saling ridho. Dan pemiliknya tadi kita ketahui. Pemilik harta ini diketahui. Maka penyelesaiannya tadi untuk yang terakhir, ini ada rincian banyak ya. Tapi yang kita bahas terakhir tadi kan, jika uang dikembangkan, maka kalau ada laba di situ, modal dikembalikan kepada pemilik yang sah. Kalau itu uang negara berarti kembalikan kepada uang negara, kepada kas negara. Keuntungannya dibagi dua antara pemilik yang sah dan pengembang. Yang pertemuan berikutnya, insya Allah besok pagi kita bahas harta haram, hasil muamalah tidak saling ridho dan tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Baru nanti kita bahas lagi cara bertobat dari harta haram, hasil muamalah yang dilakukan atas saling ridho. Insya Allah untuk pertemuan besok pagi kita bahas kembali. Baik, itu saja yang dibahas untuk pagi ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, kami buka. Monggo dari Zoom dulu, bisa milih 3 pertanyaan yang resen. Ibu Saidah, silakan boleh membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang mudharabah. Ya. Kasusnya, ini ada studi kasus gini, Ustaz. Kalau misalnya pemilik modal atau pengelola itu sebelum terjadinya BEP atau balik modal itu meninggal dunia, itu apa yang harus dilakukan? Yang kedua, kalau misalnya pemilik modal atau pengelola maksudnya salah satu pemilik atau salah satu pengelolanya itu meninggal setelah BEP tercapai, artinya memang sudah pembagian hasil, itu apa yang harus dilakukan ya? Kembalikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Tapi secara misalnya kalau pengelola berarti setelah dikembalikan segala kegiatan pengelolaannya terputus, atau kita ambil orang baru atau dari ahli warisnya melanjutkan? Keridhaan ahli warisnya saja. Oh gitu. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi gimana? Kan ada yang bilang kalau dia udah kerja gini katanya gitu kan, terus meninggal gitu yang pengelola itu. Ya, terus? Tapi belum bagi hasil gitu. Oh, yang pertama ya? Iya.
Nanti kalau sudah ada bagi hasil baru dibagi untuk keluarga. Walaupun si pengelola meninggal sebelum ada bagi hasil. Iya, tunggu sampai bagi hasilnya ada dulu. Oh gitu. Berarti kan tidak ada kelanjutan mengelola, Ustaz. Gimana? Apa dianggap berhenti karena satu meninggal? Iya, karena kan misalnya pengelolanya itu ada 4 orang. Nah, salah satunya meninggal gitu, Ustaz. Nah, ini dirembuk lagi untuk keberlangsungannya gitu dengan kesepakatan bersama tadi yang pihak yang masih mengelola dan pemodal. Oh gitu, Ustaz. Iya. Oke, baik. Ya udah itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi, nanti hasil kajian sudah saya sertakan di grup Rumah Fikih Muamalat. Monggo berikutnya lagi silakan. Baik, Ibu Salsa silahkan dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya izin bertanya mengenai materi ini ya Ustaz. Dahulu saya dan teman-teman saya itu Ustaz pernah membeli suatu kode ya Ustaz. Kode di mana itu kodenya bisa membuka app berbayar gitu loh Ustaz. Jadi full version gitu Ustaz. Full version apa itu tadi? Aplikasi Ustaz. Aplikasi terus. Nah, ini beli kode ini tuh dalam tujuan mau menjual aplikasi full version tadi Ustaz. Jadi aplikasi bajakan bahasanya seperti itu ya Ustaz. Iya. Nah, ini kan bareng-bareng gitu ya Ustaz, dan kita bersama beli kode tadi gitu. Akan tetapi saat berjualannya itu seingat saya sendiri-sendiri gitu Ustaz. Jadi kalau udah dapat pelanggan ya pelanggannya untuk masing-masing gitu Ustaz. Nah, itu kan berarti kan kami dapat kayak keuntungan ya masing-masing gitu Ustaz. Iya. Yang seperti ini itu taubatnya seperti apa ya Ustaz? Karena kan kondisinya yang pertama kita kan beli kode itu pun nggak secara resmi kan Ustaz, itu bajakan juga, aplikasi-aplikasi banyak gitu Ustaz, banyak aplikasi, dan itu kita belinya juga secara tidak resmi langsung dari aplikasi, dan itu juga murah Ustaz. Lalu yang kedua, setahu saya yang tentang materi tadi Ustaz yang diketahui keberadaannya itu Ustaz, ini kan tidak ridho ya berarti Ustaz maksudnya. Iya. Dan anak kan sebenarnya kan ya mungkin tahu ya Ustaz ini aplikasinya apa gitu. Secara tidak langsung kan mungkin tahu developernya apa gitu. Nah, ini apakah perlu dikembalikan gitu uangnya ke developer tadi, dan Iya, kalau bisa. Kalau pernah seperti ini, karena takutnya anak juga itu membawa mudarat gitu Ustaz. Boleh nggak ya kalau kirim ke fakir miskin gitu Ustaz untuk pencucian hartanya? Mungkin sekian Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Kalau ketahui pemiliknya, maka kembalikan kepada pemiliknya tadi. Namun kalau tidak diketahui, baru nanti pembahasan besok pagi. Nanti dicuci seperti harta haram. Harta tersebut gitu. Bukan sedekah ya, namun mencuci harta. Nanti kan kita bahas besok pagi insya Allah. Jadi kalau ada pemiliknya, tetap dikembalikan kepada si pemilik. Misalnya, dia pakai software, terus ada keuntungan, minta keriduannya saja. Ini saya maaf, saya butuh ganti rugi berapa untuk pemakaian software ini. Silahkan saya dihukum. Ya, ini berarti memang karena langgar hak orang lain, dia boleh nuntut untuk itu kalau bisa. Namun kalau tidak bisa, maka pakai pilihan yang kedua yang besok pagi kita bahas insya Allah. Berarti kalau tidak bisa itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Karena saya juga melihat takut membawa mudarat besar gitu Ustaz. Sebisa mungkin pokoknya lapor dulu ke yang dilanggar haknya tadi, kecuali ada mudarat. Ya. Apa Ustaz? Lalu ini Ustaz, tadi kan saya bersama teman-teman saya ya Ustaz, tapi itu udah dahulu sekali gitu. Ya. Apa saya juga perlu memberitahu mereka gitu Ustaz kalau cara sebisa mungkin beritahu. Sebisa mungkin beritahu. Iya. Oh iya kom. Berikutnya lagi satu lagi, silakan. Baik, Umu Malik Abdurrahman silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Aziza silakan. Ya Ustaz, kalau perusahaan properti tidak menyetorkan PPN-nya, itu bagaimana ya hukum secara syar'i? Pajak ya Bu? Pajak pertambahan nilai yang 10%, misalnya jual rumah gitu Ustaz, kan ada PPN-nya. Terus? Nah, ya itu hukumnya apa Ustaz?
secara syar'i apa sama dengan pajak pribadi yang kalau pajak penghasilan kan haram ya. Iya. Kalau PPN bagaimana Ustaz? Tapi udah dituliskan di kwitansinya, misal harga rumah 100 juta, PPN 10%, 10 juta, lalu konsumen udah membayar itu. Terus Nggak disetorkan. berarti masih harta haram. Walaupun pajak itu zolim gitu Ustaz. Ngemplak nanti kena masalah dia. Iya, langsung. Iya, ngemplang kena masalah. Manut aja gitu. Secara syar'inya kita bohong karena bilang itu PPN gitu Ustaz. Padahal Ya tapi nggak disetorkan, jadi kita pakai yang buat yang lain-lain gitu. nggak boleh. Harusnya kan itu disetorkan kan? Berarti uangnya pemerintah. Iya. Nah, berarti nggak boleh. Itu hak orang lain. Iya, terus setelah itu bertahun-tahun kan ada dendanya, udah disurat oleh apa kantor pajak. Iya. Nah, dendanya itu gimana Ustaz secara syar'i? Dendanya. Iya. Dendanya itu iqab atau punishment, resiko. Itu tidak ada kaitan dengan utang piutang. Nah kan kantor pajak nggak bisa peduli tuh Ustaz. Pokoknya karena telat bayar, sekarang dendanya udah melebihi dari pokoknya itu. Terus? Bayar secara syar'i nih Ustaz. Secara syar'i dikembalikan berapa banyak? Berlipat-lipat, bertambah. Nah, PPN-nya 1 miliar yang hutang. Nah, si dendanya itu sendiri udah melebihi 1 miliarnya ini. Berarti riba. Ternyata pinjaman ya, itu jadi pinjaman ya. Ya, tapi kan maksudnya udah datang ke kantor pajak gitu kan, si pengurusnya. Iya. Ya kantor pajak nggak peduli Ustadz, itu kan udah tertulis bahwa pokok PPN yang tidak dibayar sekian, dendanya karena sekian tahun sekian gitu Ustadz. Apa kita bayar aja karena itu supaya mudaratnya nggak lebih banyak, atau iya betul, bayar saja. Ada itu hukum-hukum dunianya kan, ada mafia-mafia di mana-mana itu ya Ustadz ya, yang menawarkan ya udah bayar aja sekian, nanti dianggap lunas, tapi nanti uangnya masuk kantongnya dia. Maksudnya dari syar'inya mana mending setor aja ke negara apa adanya atau memilih yang tadi itu? Memilih setor ke negara apa adanya daripada nanti kena masalah lagi lewat orang yang tadi minta sogok ya, dia minta sogokan kan biar nanti pajaknya berkurang Ji. Maka nanti itu kan ada kena masalah lagi berikutnya, kalau diusut lagi nanti kena masalah lagi, malah tambah mudarat. Oh baik Ustaz, walaupun denda itu haram ya, walaupun denda itu sama dengan riba, dimurkai oleh Allah, tapi lebih murka lagi kalau sogok gitu ya Ustaz. Mudaratnya dalam kasus ini antara dia kena denda dengan dia itu sogok, lebih mudarat sogok kalau saya nilai. Oh iya. Karena selanjutnya masih tetap ditagih gitu. Gitu. Karena berikutnya masih tetap ditagih. Kalau sogok terus sudah lepas nih ya, boleh jadi petugas pajak yang lain tetap nuntut lagi Bu, karena dia belum dapat lagi gitu. Jadi nggak akan menyelesaikan pajaknya. Kalau sebagai komisaris aja, maksudnya pemilik saham minoritas Ya. Yang lain yang mayoritas tetap nggak mau bayar itu dengan aset perusahaan, padahal aset ada. Ya. Itu yang minoritas boleh nggak, ya udahlah jual aja saham saya gitu, terus ditekan gitu Ustaz, harganya itu boleh ya Ustaz? Ditekan. Maksudnya mayoritas nggak maunya yang sogok tadi, maunya mengusahakan yang sogok itu.
karena dendanya bisa kecil sekali kan. Iya. Nah, sementara kan kita secara syar'i tetap harusnya bayar aja denda itu. Iya. Nah, karena mayoritas memilih yang sogok itu, kita sebagai yang minoritas boleh nggak menjual aja saham kita? Menjual karena sudah nggak mau lagi ngurus-ngurus kayak gitu. Hah? Takut kena masalah gitu. Kenapa mau dijual, Bu Aziza? Sahamnya kenapa mau dijual? Iya, karena nggak sepaham cara penyelesaian pembayaran pajak ini, Ustadz. Ya kalau memang anggapnya baik seperti itu ya silahkan. Silahkan seperti itu kalau memang dianggap Maksudnya, kalau memang dianggap pilihan ini lebih baik saya daripada sogok gitu ya, mendingan bayar saja terus tidak disetujui semua. Ya kalau menganggap ya sudahlah saya keluar aja lah, ini nggak mau disetujui gini daripada kena masalah, bisa saja itu pilihan terbaik. oh gitu ya Ustadz ya, itu nggak berarti sih yang udah jual saham tadi nggak ada hukuman syar'inya lagi gitu ya Ustadz. Kan Iya. tadinya itu mengemplang, mengambil orang lain, tapi dengan dia menjual sahamnya itu udah sama dengan dia nggak bermasalah lagi di hadapan Allah nanti Ustadz. Ya karena yang lain nggak mau nurut sih, mau gimana lagi? Ya sudah dia jual saham, nanti kan saham itu balik untuk mereka yang urus itu. Iya, berarti udah melepaskan tanggung jawab si Iya. pemilik saham ini terhadap hutang PPN itu ya Ustadz ya. Iya. Ustadz, kalau menerima pembayaran dengan kartu kredit apa hukumnya Ustadz? Menerima Barang halal dijual tapi menerima pembayaran dari barang halal dengan kartu kredit. boleh. Oh boleh ya Ustadz ya. Iya. Kita jualan apapun, makanan, pakaian, orang membayar dengan kartu kredit nggak apa-apa. Yang masalah yang pakai kartu. Bu, ya nggak berkaitan dengan bertolong-tolongan dalam maksiat. Ya kalau mau ya nggak usah pakai itu, lebih aman. Tapi kalau misalnya pilihannya cuma itu, misalnya kan ada beberapa transaksi harus pakai kartu kredit karena konsekuensi akad gitu, nggak ada jalan lain. Tapi kalau ada jalan lain ya lebih aman nggak pakai lah. Kalau masalah konsekuensi akad itu benar-benar tergantung antara penjual sama dia mau menerapkan pembayaran kartu kredit nggak di tokonya atau di barang jualannya gitu Ustaz. Lebih aman nggak terima, lebih aman tidak terima, Nah, lebih aman tidak terima dibanding kartu debit ya. kalau di menerima haram nggak Ustaz? Gitu. Halal untuk dia, halal. Cuma masalah tahunnya saja. Anak baca di beberapa artikel di pengusaha muslim. Terus? Putus-putus masih apa? Di sini ya sinyal jelek ya. Enggak. Halo. Admin, suara saya jelas? Jelas Ustadz. Oh, berarti Aziza suaranya putus, mungkin hujan di sana. Pending dulu sebentar, kita chat dulu silakan. Baik Ustadz, saya bacakan sesuai urutan dari yang pertama. Bismillah, Ustadz izin bertanya, jika menikahi akhwat yang masih belum menutup aurat secara syar'i dan belum mau mengenal manhaj salaf, apakah sebaiknya dinikahi atau cari yang lain Ustadz? Kalau bisa tergantung laki-lakinya ya, laki-laki bisa mendidik atau tidak. Ini nanya laki-laki kan, kalau laki-laki bisa mendidik maka dia bisa bawa si akhwat tadi gitu. Namun kalau dia tidak bisa, jangan terlalu repot untuk mengajarkan gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah afdol untuk baca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah dibaca setelah sholat maghrib dan sholat isya, lalu sujud sajadah apakah harus pakai mukannah?
Wallahu alam, untuk baca suratnya saya tidak tahu dalilnya. Namun bagusnya kalau sujud tilawah saat membaca ayat sajadah tetap nutup aurat, itu lebih selamat dari perselisihan para ulama. Ya, baik, sebentar saya tahan dulu untuk di WA, silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya menerima bantuan BLT, BLJS, ketenaga kerjaan? Sementara para pekerja diwajibkan ikut BPJS ketenaga kerjaan. Apakah sama dengan riba pada tabungan konvensional? Karena semua keterpaksaan ya, boleh dimanfaatin. Wallahu alam, karena terpaksa. Baik, saya balik dulu ke selesaikan dulu di Raisen, silakan. Baik. Bapak Ahsanul, silakan, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, anak punya teman gitu Ustaz, 10 orang gitu ya. Nah setiap ada yang menikah itu sisanya, 9 orang sisanya itu bersepakat untuk memberikan hadiah ke yang menikah itu 5 gram emas Ustaz. Nah ini tuh selalu bergilir gitu Ustaz. Apakah ini termasuk arisan ya Ustaz? Pakai uang saja, arisannya pakai uang. Terus dapat, siapa yang dapat nanti baru dibelikan emas. Jangan arisannya dengan emas, karena emas nggak boleh beli secara utang. Oh berarti ini termasuk arisan benar kan Ustaz ya? Iya, itu sama saja dengan arisan itu. Karena semuanya pingin dapat giliran kan? Sebenarnya sukarela aja sih Ustaz, tapi emang kita bersepakat untuk ngasih hadiah emas itu ke orang yang menikah itu Ustaz. Iya, berarti nanti semua kan dapat. Iya, sama dengan arisan berarti. Kecuali kalau begini sakit, ya, ini beda lagi nanti. Ada sakitnya berulang kali, semuanya cuma sepakat aja kita bantu gitu. Nanti ada yang sakit lagi orang lain, bisa lagi kembali ke sakit orang yang sudah sakit, sudah dibantu, kena lagi gitu, bisa. Kalau ini nggak masalah gitu. Ini berarti bukan akad untuk cari untung. Tapi kalau tadi kan ingin balik lagi itu. Sama dengan arisan utang piutang. Iya, siap Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, berikutnya Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Dari penjelasan Ustaz tadi masalah bagaimana cara taubat untuk taubat dalam ini Ustaz, menggunakan harta haram. Tadi saya kurang jelas Ustaz, bisa dijelaskan lagi Ustaz yang taubatnya bagaimana tadi caranya Ustaz? Sama satu lagi. Sebentar, ini telat dengar atau ini? Kalau telat dengar, kalau telat dengar nanti bisa dengar di YouTube lagi Bu. Saya ulang terlalu panjang ya. Oh iya, kan ada 3 kan kata Ustaz ya. Caranya Ustaz. Taubat ada secara umum, ada taubat kaitannya dengan harta. Kalau taubat secara umum itu menyesal, kembali taat, kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi. Menyesal, kembali taat, kemudian bertekad tidak mau ulangi lagi. Namun kalau kaitannya dengan harta nanti dirinci. Ada harta yang diperoleh dari tidak saling ridho, ada harta yang diperoleh karena saling ridho. Kalau tidak saling ridho berarti harus dikembalikan. Kalau saling ridho pembahasannya masih besok. Oh iya Ustaz. Nah kalau ini Ustaz, kalau kan saya pernah dengar Ustaz, banyak orang itu melakukan sholat taubat itu selalu jadi rutinitas Ustaz. Jadi tidak perlu. Sholat isya, Ustaz. Cukup kalau merasa berbuat dosa, taubatnya dengan cara menyempurnakan, bukan jadi wajib ya, menyempurnakan dengan sholat sunat taubat. Gitu. Cukup ya? Ya Ustaz. Ya, baik, berikutnya lagi silakan. Baik. Ibu Hani Ummu Bay, silakan. Abu Bay, silakan ibu komiknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya terkait tadi yang kalau misalnya software tadi Ustaz. Kalau misalnya kita kan di kantor Ustaz, itu kan biasanya kan udah ada PC tapi udah terinstall. Iya. Tapi ketika kita
buka, ternyata dia itu versinya itu masih versi yang belum masih bajakan gitu Ustaz, belum ada lisensinya. Nah itu bagaimana Ustaz ya? Masih trial atau sudah dibajak? Udah dibajak. Ya, ingatkan petugas ingatkan orang kantor. Nah itu sudah Ustaz. Kalau misalnya saya udah minta kalau misalnya ini nggak dibuat yang yang resmi, iya. Ya, asli. Nah tapi dari pihaknya yang tim IT-nya Ustaz ya, tim IT-nya itu udah bilang udah saya usulkan. Nah tapi kan nanti kan kalau misalnya diusulkan itu belum tentu disetujui atau tidak. Nah itu apakah kita berarti masuk tahun Ustaz? Ya, intinya tolong dalam kezoliman berarti. Iya. Karena kezoliman hak orang lain. Berusaha melaporkan, tapi kan saya juga berusaha, saya juga udah menyampaikan dari ke tim IT-nya pun kan dia kan juga punya atasan juga kan. Nah setiap atasan nanti itu kebijakannya itu juga nunggu anggaran untuk pembelian lagi. Kalau misalnya dikatakan ada yang lebih prioritas lagi ya berarti software itu nanti dulu, kebanyakan kan kayak gitu Ustaz ya. Nah itu bagaimana Ustaz ya? Ini namanya kurang bangun kesadaran begitu. Iya. Saya beli laptop, konsekuensi saya ya softwarenya harus asli. Iya. Ya kalau enggak usah beli laptop gitu. Iya. Nah, kan kita kan statusnya kan cuma statusnya sebagai pegawai yang menggunakan fasilitas yang udah diinstal oleh tim IT. Kadang tuh saya nggak berani install. Saya juga langsung melemparkan langsung ke tim IT, monggo diinstal. Tapi saya nggak ngelihat mana apakah dia itu pakainya yang asli atau bajakan. Yang saya nggak ngelihat itu. Akhirnya kan saya ngambilnya seperti itu Ustaz. Apa gitu saya salah apa nggak Ustaz ya? Ya sudah diingatkan gimana lagi. Tapi kalau yang ditanya mau keluar dari pekerjaan atau tidak, wallahu a'lam. Iya Ustaz. Oh iya, yang tadi Ustaz, kalau misalnya yang tadi menyambung yang tadi yang bertanya terkait dia membaca software untuk menjadikan lisensinya full version itu kalau misalnya dia itu mendapatkan nilainya itu misalnya dikatakan 5 juta Ustaz ya. Kalau misalnya dia melapor misalnya ke bagian Microsoft, itu biasanya dia itu mendapatkan dendanya itu bisa sampai ratusan juta Ustaz. Nah itu apakah kita tetap melapor Ustaz? Biasanya lebih mahal Ustaz, kalau misalnya kita lapor ketahuan denda, itu ada dendanya Ustaz, biasanya bisa ada ratusan juta, itu biasanya seperti itu. Kedenda biasanya. Pakai software ini bajakan? Iya, biasanya seperti itu Ustaz. Kalau ketahuan itu biasanya kita harus membayar dendanya. Ketahuan menyalahgunakan kepemilikan barang Ustaz ya. Nah itu setahu saya sekitar segitu Ustaz. Minta keridoan biar tidak kena denda. Iya. Tapi kalau misalnya udah termasuk ada bukti hukum kayak tertulis gitu gimana? Ya timbang-timbang masalah mudorotnya. Kalau nggak mampu ya sudah nggak usah nekat-nekat laporin, nanti malah mudorot lagi ke depan lebih besar. Iya. Iya Ustaz. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terakhir Nur Hayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak saya ingin membuat surat hibah untuk kebun. Tujuannya agar anak yang diri itu dapat, karena dulu sempat ada omongan kalau bapak udah meninggal yang diri itu nggak merasa berhak jadi menolak. Bapak berpikir solusinya seperti itu, tapi perhitungannya nggak rata dan diserah terimakan ke anak itu setelah bapak meninggal. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak masuk dalam harta waris, masuk wasiat. Oh, jadi wasiat walau perhitungannya seperti warisan nggak masalah ya Ustaz? Enggak pakai hitungan wasiat, warisan. Tidak boleh lebih daripada sepertiga harta peninggalan. Oh ya, jazakallah khair Ustaz. Ya. Baik, kita cukupkan. Insyaallah besok kita lanjut lagi dengan cara tobat dari harta haram di serial kedua. Insyaallah akan selesai pada hari Rabu dan Kamis. Nanti silakan di Instagram kami dan info Rumah Iso di medsos. Kita akan bahas buku baru yaitu Pesugihan. Ini kaitannya dengan akidah dan harta. Silakan pesan buku ini. Bukunya buku saku kecil, tapi nanti insyaallah saya akan kembangkan dari buku itu. Bisa pesan di toko WiFi di 0852 00 171 222 0852 00
171222. Ya, matur nuwun. Ya, mudah-mudahan bawa berkah untuk semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.